Di saat para pekerja waktunya berkumpul untuk mengambil gaji. Dan dapat antrian di urutan belakang begitu Diki menghadap atasan. Dan atasannya heran, Diki mengendong bayi. Bayi siapa itu yang kamu bawa? Tanya Pak Roselan pemegang tender proyek itu. Sebenarnya bukan Pak Roselan yang membagi uang gaji para karyawan. Karena bawahan Pak Roselan lagi sakit, jadi Pak Roselan sendiri yang membagi gaji karyawan. Diki menjawab, ini anak saya Pak. Kenapa kamu bawa anak ke tempat kerja? Seharusnya di tempat ini gak boleh bawa anak, ini tempat kerja. Kasian bayi dibawa-bawa, apalagi dibawa ke tempat kerja bangunan begini. Mohon maaf Pak, kalau saya melanggar peraturan, tapi saya bukan tanpa sebab membawa bayi Pak. Tadi malam istri saya meninggalkan rumah dan meninggalkan anak kami yang masih berumur 5 bulan. Membuat Pak Roselan tampak kaget. Kok bisa ninggalin kamu? Tanya Pak Roselan. Ceritain aja dibiar Pak Roselan tahu dan ngasih keringanan agar kamu tetap bisa bawa Adit, pinta Potter dan dibalas anggukan oleh Diki. Boleh saya bercerita Pak, silahkan saja. Sini sama kita duduk, biar ceritanya enak. Pak Roselan menyuruh Diki dan Potter duduk. Sebenarnya Pak Roselan orang yang galak dan disiplin, tidak semua orang bisa berinteraksi padanya, tapi Diki selalu saja bisa meluluhkan hati Pak Roselan. Diki menceritakan semua pada Pak Roselan. Pak Roselan paham dengan cerita Diki, itulah kita saat miskin, kita diinjak-injak sama perempuan, dituntut ini itu. Tapi yakinlah dengan dirimu, istrimu akan menyesal menyia-nyiakan lelaki, sebaik kamu, ucap Pak Roselan. Membuat Diki terkekeh. Dia mencari jalan kebahagiaan, meninggalkan saya dan anaknya, dia bisa mencari lelaki yang diidamkan yang berkelimangan harta. Tidak seperti saya yang cuma kerja serabutan, jawab Diki, tapi itu cuma sesaat Diki, istri kamu pasti menyesal karena hukum karma. Pasti ada, kita lihat aja nanti. Walaupun dia dapat laki-laki kaya tampan, belum tentu laki-laki menghargainya, sebagai kamu menghargainya. Laki-laki kaya juga begitu Diki, banyak yang semena-mena sama perempuan. Bahkan menganggap perempuan pemuas hawa nafsu ya aja. Diki gini semisalnya, istri kamu minta balikan sama kamu dengan berbagai macam alasan apapun di saat kamu berhasil sukses, apa yang kamu lakukan? Menerima dia kembali, atau gimana? Tanya Roselan mencoba menjebak Diki. Diki menjawab, jika Siti datang di saat saya keadaan sukses. Saya akan mengingatkan dirinya di saat dia meninggalkan saya sama anaknya. Membuat Pak Roselan tersenyum. Terima kasih untuk kerja hari ini ya Diki dan Potter, ini gaji Potter 150.000 dan ini gaji Diki 150.000, terima kasih Pak. Oh ya Pak, apa saya boleh membawa anak saya kalau kerja Pak, soalnya di rumah gak ada siapa-siapa dan Pak Roselan menjawab, iya boleh. Tapi jangan bilang siapa-siapa, cuma kamu saja yang saya bolehkan. Jawab Pak Roselan membuat Diki senang dan gembira. Terima kasih banyak ya Pak Roselan, saya sudah diizinkan membawa putra saya. Ucap Diki dengan gembira. Padahal Diki sudah takut dan khawatir. Kalau tidak diizinkan oleh Pak Roselan. Potter yang melihat Diki gembira, ikut tersenyum. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Pak, tunggu dulu, saya mau lihat bayi kamu dulu ya, Diki langsung memperlihatkan putranya ke Pak Roselan. Masya Allah ganteng sekali, penyesalan terbesar akan menanti ibumu nak. Ucap Pak Roselan dengan mengusap kepala Adit, membuat bayi itu menoleh ke Roselan, ini ada uang buat kamu Adit buat beli susu ya. Jadilah anak yang baik ya nak, Roselan mengasih uang 50.000 ke tangan anak kecil itu, bilang makasih nak, jawab Diki. Sambil melambaikan tangan Adit, membuat Pak Roselan tersenyum. Anak kamu sangat memikat perhatian Diki, kalau istri saya tahu, pasti dia senang sekali melihat anak kamu. Biar besok istri saya aja ke sini, karena istri saya suka banget sama bayi, tapi kami berdua belum diberi anak sama Allah, ucap Pak Roselan, membuat Diki tersenyum. Cobaan manusia itu berbeda-beda Pak, ucap Diki, membuat Pak Roselan mengangguk. Besok istri saya akan mengasuh kamu anak ganteng. Lanjut Pak Roselan mengelus pipi Adit, karena Pak Roselan gemes banget sama Adit. Terima kasih Pak, Adit tunggu kedatangannya. Ucap Diki, membuat Pak Roselan terkekeh. Saya balik dulu ya Pak, ucap Diki. Iya hati-hati di jalan, ucap Pak Roselan. Assalamualaikum, ucap Diki. Waalaikumsalam, ucap Pak Roselan. Itu si Diki, ngapain anaknya dibawa kerja? Ucap ibuk-ibuk yang lagi belanja. Yang melihat Diki dan anaknya. Kalian belum tahu ya, kalau istrinya Diki itu pergi ninggalin mereka, ucap penjual sembako membuat para ibu-ibu kaget. Masak sibuk, jangan ngarang ah. Iya bener Buk, jawab ibu penjual sembako. Tapi siapa yang kuat punya suami yang miskin seperti itu, kalau aku pasti ya pergi juga, jawab ibuk-ibuk yang lainnya. Cuma istrinya itu kok gak kasihan sama anaknya yang masih bayi, timpal ibuk yang lainnya lagi.
Mungkin biar gak ada beban kalik, biar bebas kemana saja tanpa bayi, tapi salut lo sama Diki, udah ditinggalin istrinya sama bayinya juga. Diki gak pernah, marah-marah dan selalu sabar, udah gak usah ngomongin orang, rumah tangga kita aja gak tahu ke depannya gimana. Sesampainya di rumah, Diki kembali bersedih, karena bayang-bayang Siti yang menari-nari di pikirannya. Apalagi Diki juga sudah tahu kalau dibuat omongan para tetangganya. Tapi Diki pura-pura tuli. Tidak mau menanggapinya. Tidak ada guna dan manfaatnya kalau harus menanggapi omongan orang. Ayah gak boleh gini terus. Benar kata Om Poter. Dan Pak Ruslan. Ayah harus sukses. Kamu semangatin ayah ya nak. Ucap Diki. Diki segera merebahkan anaknya yang lagi tidur keranjang. Dan Diki segera membersihkan rumah. Yang gak begitu luas. Dan mengganti posisi. Barang-barang. Biar gak ingat sama Siti. Setelah semua selesai, Diki beranjak memasak nasi. Karena lauknya beli. Jadi lebih cepat. Hari demi hari sudah mereka lalui berdua. Bukan stres atau sedih. Yang saat ini Diki jalani. Tanpa Siti. Tapi semakin bahagia. Karena Pak Roselan dan istrinya sangat peduli sama mereka. Setiap hari Pak Roselan selalu saja membawa istrinya ke tempat kerja. Dan istrinya Pak Roselan, Bu Wulan, sangat senang melihat Adit. Bahkan sehari-hari, Adit bersama Bu Wulan dan Pak Roselan. Di saat Diki sedang bekerja, Poter tiba-tiba memanggil Diki. Diki? Iya kenapa Ter? Gimana perasaan kamu sekarang Dik? Setelah 2 bulan, gak bersama Siti. Tanya Poter. Aku sudah gak kepikiran lagi Ter. Kalau di bulan kemarin aku masih teringat. Tapi sekarang sudah enggak. Enak begini aku sudah bahagia sama anak aku. Apalagi Adit sudah dijaga sama Pak Roselan dan Bu Wulan. Aku bahagia. Dan bersyukur banget. Jawab Diki dengan bahagia. Dan membuat Poter terkekeh. Jadi udah gak bucin lagi nih ceritanya Pak Diki, lede Poter? Yang dibalas gelengan sama Diki. Aku mau berusaha ngumpulin uang aja. Biar bisa bahagiain anak aku. Siap-siap ujar Poter. Kita istirahat dulu yuk udah zuhur aja Poter. Yang dibalas anggukan oleh Diki. Aku tinggal ke ruangan Pak Roselan dulu ya sebentar. Sebelum ke ruangan Pak Roselan, Diki cuci muka dan cuci tangan dulu. Sesampainya di depan ruangan Pak Roselan, Diki mengetuk pintu. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk jawab Pak Roselan dan Bu Wulan. Lagi istirahat ya Diki, iya pas kalian nengok Adit. Bu Wulan menyaut, Adit udah tidur Dik, habis mimik susu, udah kenyang dia tidur, Diki menjawab. Oh gitu ya Buk, maaf ya Pak Buk, udah ngerepotin kalian. Bu Wulan menjawab, enggak kok di aku malah seneng banget bisa ketemu anak kamu. Anak yang lucu gemesin banget, gak rewel lagi. Kamu mau gendong anak kamu, Dik? Enggak dulu, Buk, badan saya masih kotor banget habis mangulin semen tadi. Gak apa-apa ya, Buk, iya gak apa-apa, Dik. Jawab Bu Wulan. Oh iya kamu udah makan belum? Udah, Buk, ini tadi lagi makan sama Poter. Membuat Wulan mangut-mangut. Kalau begitu saya pamit, balik kerja dulu ya Pak Buk, Diki mau melangkah ke pintu. Tiba-tiba Pak Roselan memanggil. Diki tunggu dulu, panggil Pak Roselan. Diki menjawab, iya Pak ada apa? Sini sebentar, ada pekerjaan buat kamu. Diki kembali melangkah menghampiri Pak Roselan. Kerja apa Pak? Tanya Diki. Gini Diki. Kerjaan proyek aku. Banyak banget bulan ini. Aku mau memberikan satu proyek buat kamu kerjakan, bagaimana? Maksudnya gimana ya Pak? Saya masih bingung Pak. Gini saya kasih kamu proyek bangun rumah, saya kasih uangnya ke kamu. 300 juta. Itu sepintar-pintarnya kamu mengelola uangnya, dan bangunan itu berdiri. Dan karyawan kamu dapat gaji. Kalau kamu pintar mengelola, insya Allah kamu dapat untung. 10-15 juta, kata Pak Roselan. Banyak banget Pak. Iya sepintar-pintar kamunya bisa mengelola, jawab Pak Roselan. Biasanya saya suruh Pak Zainal yang handle pekerjaan ini. Sekarang saya mau kamu juga handle pekerjaan ini.
Gimana ya Pak? Saya takut belum mengerti Pak. Saya takut malah rugi. Kamu tenang aja, saya tetap akan bantu kamu. Semisalnya kamu masih bingung. Tinggal tanya sama saya aja langsung. Entar saya ajarin harus bagaimananya. Bersambung.